Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang bukan hanya slogan, bukan hanya hafalan saat latsar, tetapi sebuah komitmen moral dan profesional kita sebagai aparatur sipil negara. Apa itu? Ya, bener banget, yaitu core values berakhlak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu panelis-panelis hebat kita kali ini. Sama seperti sebelumnya di podcast Bela Negara, saat ini saya ditemani oleh Kak Ayu Dia Aulia. Halo Kak Ayu, sehat? Halo Kak Dewi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap ngobrol hari ini? Tentu dong. Oke, sama ada juga Bang Andri Prianto. Halo Bang Andri, sehat? Alhamdulillah, Kak Dewi sehat. Luar biasa, terima kasih. Ada Kak Enda Sundari. Halo Kak, Halo apa Kak kabar? Dewi, apa kabar? Baik. Luar biasa tentunya sepertinya. Terakhir Kak Enda. Halo Kak Enda. Aman Kak, sehat? Halo, aman-aman Kak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menginjak ke implementasi apa itu core values berakhlak, aku mau kasih pertanyaan sih. Maksudnya gimana sih saran-saran kakak, kenapa sih berakhlak itu penting? Maksudnya core values berakhlak itu penting bagi kita terutama. Mungkin Kak Indah dulu kali ya. Kak, kenapa nih menurut Kak Indah core values berakhlak itu penting? Oke, pertanyaan yang menarik ya dari Kak Dewi, makasih buat pertanyaannya. Jadi menurut saya kenapa berakhlak itu penting? Jadi berakhlak itu bukan sekedar akronim aja nih, tapi berakhlak juga sebagai fondasi ASN untuk menerapkan pelayanan. Dimana kan masyarakat kita sekarang ini kan sudah pintar semua, sudah bisa mengakses informasi dengan cepat. Jadi mereka tahu nih bagaimana seharusnya pelayanan itu. Pelayanan itu dituntut untuk cepat, tepat, dan juga makin kompleks permintaannya dan manusiawi. Jadi di sini ASN dituntut tidak hanya pintar saja, tapi harus berkarakter dan berintegritas. Begitu Kak Ayu, Kak Dewi, maaf. Oh gitu ya, berarti bener sih Kak, pintar aja nggak cukup kayaknya. Kita harus integritas dan berkarakter. Itu salah satu di berakhlak ya? Jadi penasaran betul nih gimana sih menurut kakak-kakak itu, kan ada banyak tuh berakhlak ya. Ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten. Langsung aja deh aku tanya-tanya dulu deh, untuk yang makna dibalik setiap nilai berakhlak itu, menurut kakak-kakak itu gimana sih? Mungkin dari berorientasi pelayanan sama akuntabel dulu kali ya. Kak Enda gimana Kak Enda? Menurut Kak Enda Kalau gimana? menurut aku sih Kak, kalau berorientasi pelayanan itu artinya kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya bekerja sesuai jam, tetapi bekerja dengan hati, ramah, cepat, dan solutif. Contohnya nih, karena aku bekerja di kamar bedah, jadi aku biasanya kan menerima pasien nih. Jadi kalau pasien datang, aku akan selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Itu kalau berorientasi pelayanan ya. Terus kalau akuntabel, itu melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap keputusan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Salah satunya nih, biasanya kan kita sebagai perawat tuh selalu mengisi yang namanya rekam medis. Kalau sekarang sih IMR ya. Jadi kita tuh harus mengisi sesuai jam, sesuai fakta yang kita lakukan gitu. Dari aku gitu Kak. Gitu ya, sangat ini sih, jelas banget sih gimana setiap nilai itu udah dilaksanakan Kak Enda. Apalagi Kak Enda ini di ruang operasi ya nggak sih Kak? Iya, aku kebetulan di ruang operasi Kak. Sekarang tinggal ke kompeten sama harmonis nih. Harmonis Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu. Halo Kak Dewi. Kak Ayu ini dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya Kak ya? Ya, betul Kak. Oke, ruangannya sama kayak Kak Enda, aku inget nih. Benar. Gimana menurut Kak? Sama-sama di Kak ruang Ayu operasi nih. ya. Gimana menurut Kak Ayu tuh? Arti dari dibalik nilai yang tadi itu Kak, gimana Kak? Kalau menurut aku ya, nilai kompeten sama harmonis tadi ya Kak. Iya benar. Jadi kalau berbicara tentang kompeten Kakak, artinya kan berarti kita harus terus belajar ya dan mengembangkan diri pastinya. Karena dunia kita itu terus berubah, terus regulasinya juga berkembang. Sama teknologi yang digunakan bahkan di rumah sakit juga itu kadang-kadang banyak yang terbaru gitu ya. Jadi kita sebagai ASN nggak boleh stagnan, harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Nah misal karena aku sebagai perawat anestesi, itu sering tuh ada model-model mesin anestesi baru, terus syring pump, infus pump yang terbaru. Jadi kita harus bisa ikut sosialisasi, saat ada sosialisasi kita ikut gitu. Terus kalau berbicara tentang harmonis misal gitu, artinya kan berarti menghargai
perbedaan ya. Kita kan nggak kerja sendiri, kita kerja tim. Jadi harus mampu membangun kerjasama. Terus nggak hanya tim tapi lintas profesi. Misal kita berkaitan dengan alat-alat steril. Jadi kita bekerja sama juga dengan CSSD gitu. Itu sih Kak. Oke, menarik sih Kak jawabannya Kak. Jadi istilahnya itu memang kita itu memang selama ini tuh udah menerapkan itu ya secara gamblangnya. Cuman kita apa ya, kadang ternyata aku udah menerapkan itu ya. Nah, tadi udah dikasih gambaran sama Kak Ayu, jelas banget. Thank you Kak Ayu. Berarti kompeten sama harmoni sudah. Sekarang loyal dan adaptif. Untuk loyal dan adaptif bisa dong Bang Andri. Gimana nih Bang untuk makna dibalik setiap nilai yang tadi Bang? Ya, loyal itu yang pertama kan kita memegang teguh nih ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, serta pemerintahan yang sah. Nah, jadi di sini saya kayak mematuhi peraturan perundang-undangan ya. Contohnya kalau di ruangan kerja, saya juga sebagai perawat, ya seperti melaksanakan tugas profesi keperawatan sesuai Undang-Undang Keperawatan, kode etik, serta kebijakan kesehatan di bidang kesehatan. Serta kita mendukung juga program pemerintah di bidang kesehatan. Jadi kita mendukung, misalkan kalau rumah sakit saya kan rumah sakit jantung, dia mendukung program pemerintah yang seperti pelayanan diagnostik non-invasif ataupun tindakan non-invasif. Kemudian juga kita harus menjaga nama baik rumah sakit nih. Nah, jadi bersikap profesional, disiplin ya, kerja harus tepat waktu ya, dan bertanggung jawab. Kemudian kita juga saling menghormati rekan kerja ya, tidak menggosip, misalkan gosip pimpinan atau teman kerja di ruangan. Kemudian kita juga iya betul. Kalau adaptif ya, kita harus menyesuaikan nih, cepat menyesuaikan diri dari menghadapi perubahan ya, misalkan menyesuaikan diri terhadap perubahan SOP, kebijakan baru. Kemudian kita juga harus beradaptasi di lingkungan kerja secara cepat, misalkan kita komunikasi kepada pasien lansia, beda budaya ya, apalagi saya di ruangan anak nih, jadi komunikasi kita harus menyesuaikan di lingkungan kerja kita gitu Mbak Dewi. Oh, keren banget makna dibalik nilai loyal dan adaptif dari Bang Andri yang merupakan ini ya Bang, rawat inap di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya, Keren banget, sudah jelas banget. Nah, yang terakhir nih kolaboratif. Kak Indah lagi deh. Gimana menurut Kak Indah nilai kolaboratif, makna dibalik nilai kolaboratif menurut Kak Indah di sana gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Dewi. Mungkin tadi sudah disinggung juga sama Kak Ayu ya sedikit tentang kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kerjasama nih. Sama kayak saya di instansi sebagai perawat. Saya nggak bisa bekerja sendiri nih Kak. Saya butuh profesi-profesi lain, misal kayak dokter untuk ngasih advis atau ngasih terapi buat pasien. Terus kemudian bagian untuk kebersihan kita butuh cleaning service-nya, kemudian untuk makannya kita butuh gizi. Jadi kita di sini tuh untuk mencapai suatu tujuan bersama kita harus saling bersinergi atau saling membantu satu sama lain, karena tidak ada satu profesi pun yang bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Gitu sih Kak, menurut aku. Bener banget, setuju juga aku Kak. Oke sih, berarti itu tadi nilai-nilainya kan udah, makna dibalik nilainya udah. Sekarang kita bicara tantangan nih. Kalau tantangan implementasi itu menurut Kak Indah apa? Seringkali kita tahu teorinya, tetapi praktiknya tidak mudah. Tantangannya bisa datang dari budaya lama tuh, resistensi perubahan, atau tekanan pekerjaan nih. Karena kan biasanya kalau kita tuh punya, kalau kata orang tuh inisiatif ya, tapi kadang